Sudah pasti kali ini kita bakal bahas topik yang lagi hot ya. Apa tuh Mbak? PPN 12%. Oh. Gara-gara PPN 12% itu, jadi banyak orang yang akan mesemarakan frugal living. Sebenarnya frugal living ini bagus. Cuma yang saya lihat semangat yang digunakan jadi seperti bentuk perlawanan. Segala sesuatu yang hemat itu baik. Selama hemat itu memiliki dasar. Hemat bagus. Tidak bisa hemat, boros. Terlalu hemat, pelit. Jadi frugal living itu pada sesuatu yang memang sewajarnya. Sewajarnya ya. Dan mungkin buatku kayaknya orang banyak yang miskonsepsi nih Pak. Frugal living itu apa? Kalau buatku tuh frugal living itu adalah gaya hidup yang dipilih. Ya. Betul. Kuncinya dipilih. Kalau gaya hidupnya nggak dipilih, tapi emang udah frugal, jatuhnya miskin Pak. Kembali lagi di Patungan. Podcast tentang keuangan. Sudah pasti kali ini kita bakal bahas topik yang lagi hot ya. Apa tuh Mbak? PPN 12%. Oh, Swiss. Ya, gara-gara PPN 12% itu, jadi banyak orang yang akan mesemarakan frugal living. Benar. Supaya PPN 12% itu bisa diundur atau tidak terjadi. Iya, katanya itu sebagai bentuk perlawanan. Iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya ke perekonomian Indonesia atau ke kita nih kalau memang PPN 12% itu benar-benar diterapkan, yang tadinya 11 sekarang tambah lagi jadi 12. ya. Nah, sekalian aja nambah terus ya nanti. Gitu. Lama-lama jadi 50% kali ya. Gak apa-apa, asal fasilitas kita Oh iya, benar. semua oke ya. Oke. Mari kita bahas tentang frugal living karena PPN 12%. Ya. Oke, Pak. Sebelumnya frugal living itu apa? Oke, frugal living itu kan hidup hemat ya. Hidup hemat. Ya. Hidup hemat. Sebenarnya frugal living ini bagus. Cuma yang saya lihat semangat yang digunakan istilah ngajak semua frugal living ini jadi seperti bentuk perlawanan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya sesuatu yang sifatnya adalah menghimbau untuk frugal living, menurut saya itu justru sesuatu yang bagus. Tetapi kalau sifatnya menjadikan frugal living ini untuk sebuah perlawanan, dengan kata lain, yang seharusnya dia membeli, dia tidak membeli, dengan menggunakan kata frugal living, yang sebenarnya maksudnya untuk melawan yang terkait dengan 12%. Nah, itu yang berbahaya. Karena target PDB kita kan jelas tuh di pemerintahan Pak Prabowo kan 8%. Sementara kalau kita mau bicara tentang target 8% di dalamnya ada konsumsi. Nah, kalau ada target konsumsi di dalamnya, tentu dengan yang tadi yang campaign yang mengajak semua orang frugal living tanda kutip yang perlawanan ini, nah itu justru target 8% pasti akan mengganggu kepada pencapaian target tersebut. Dari ya artinya kalau itu beneran dilakuin sama semua orang, malah bikin ekonomi Indonesia malah makin gak baik gitu ya Pak? Tetapi sebenarnya frugal living itu sendiri bagus. Iya benar-benar. Karena menghindari kita misalnya belanja yang sifatnya impulsif. Menghindari kita belanja labubu, belanja lalu baju labubu. Labubu yang sekarang udah gak tren. Udah gak tren. Kalau misalnya yang ke arah sana menurut saya bagus. Tapi kalau misalnya frugal living ini dijadikan seolah-olah yaudah kita semua di kamar, nggak usah di rumah gitu ya, nggak usah ngopi, nggak usah belanja ini, nggak usah belanja pakaian, nggak usah belanja ini, nggak usah beli apa-apa, kita mancing aja, kita berburu aja, kita dengan menggunakan kalimat atau kata frugal living ini, ya aksi perlawanan ini ya nggak baik. Nggak baik, benar-benar. Nah, tetapi dari istilah frugal living itu menurut saya itu bagus. Iya, bahkan mungkin memang orang zaman sekarang, apalagi anak muda memang butuh untuk frugal living karena apa yang dia pengen biasanya udah nggak bisa kecapai kalau dia pakai gaya hidup yang sekarang. Karena misal anggaplah salah satunya rumah kan emang udah nggak kecapai kalau emang kita nggak bisa frugal dulu buat bisa nabung banyak biar bisa seenggaknya bayar DP-nya aja deh gitu. Betul. Dan mungkin buatku kayaknya orang banyak yang miskonsepsi nih Pak. Frugal living itu apa? Kalau buatku tuh frugal living itu adalah gaya hidup yang dipilih. Kuncinya dipilih. Kalau gaya hidupnya nggak dipilih, tapi emang udah frugal,
jatuhnya miskin, Pak. Bener dong. Betul Bener betul nggak? banget. Orang susah berarti. Betul. Tapi kalau kita benar, punya benar. banyak uang, seenggaknya kita hidupnya sejahtera, tapi kita pengen berhemat, itu namanya frugal living. Iya, Betul. Tapi kalau emang terpaksa menghemat, Betul. itu bukan Iya, frugal tuh. Setuju. Setuju. Benar. Itu salah satu definisi yang benar. Definisi yang benar ya? Benar. Berarti gaya hidup yang dipilih. Kuncinya dipilih. Jadi memilih antara mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Keinginan. Iya. Iya. Jadi kalau frugal kita mengesampingkan keinginan ya. Keinginan. Dan jangan sampai kalau frugal tuh malah menyusahkan orang. Iya. Karena sekarang ada tuh trennya yang gue kalau KKP nggak mau jajan karena frugal. Tapi temennya pesen kentang goreng dimakan juga. Temennya beli minum diminta juga. Iya, kalau mau frugal ya nggak usah pergi Gak lah usah ya. pergi. Di rumah aja. Jangan malah jadi benda lu buat orang. Iya, benar-benar. Tapi Kalau misalnya kayak seusia Yuda gitu ngaruh nggak sih PPN 12%? Sebenarnya ini kemarin sempat jadi perdebatan di kolom komenku tuh Pak. Aku lagi ngomongin soal pajak, terus katanya banyak orang yang miskonsepsi antara PB1 sama PPN 12%. Kan kalau kita misal makan di restoran ada penambahan 11% tuh ya? Iya. Nah itu tuh PPN atau PB tuh Pak? PPN. Itu PPN. PPN. Berarti artinya nggak bisa dibilang kalau PPN nggak berpengaruh dong, karena kan ke semuanya artinya ya. semua yang kita bayar jadinya lebih mahal 12% itu ya? Betul. Usaha-usaha juga semua kena pajak dong, naik dong Pak ya? Betul, Makanan tetapi dan jangan salah, lain-lain. bagi perusahaan yang PPN ini bisa dijadikan sebagai untuk mengurangi kos. Tetapi di sisi pembeli seperti kita, itu Iya, tentu menambah meningkatkan yang namanya kos. Oke. Karena kita membayar lebih mahal. Karena atas pembelian barang tersebut, kita harus menambahkan PPN. Oke. Nah, pertambahan nilai kan, pajak pertambahan nilai. Jadi atas barang yang kita beli, kita dikenakan biaya yang lebih mahal. Tapi Seperti berdampak itu. juga dong Pak ke si perusahaannya ya enggak? Karena kalau gitu kan kita berdampak jadi kepada perusahaannya nggak mau belanja, otomatis. nggak mau makan, Berdampak kepada gitu daya kan. beli tentunya. Oke. Secara gambar Secara kasarnya langsung. kayak ngerasa, kalau PPN itu berarti perusahaannya dapat lebih banyak. Enggak juga ya Pak? Enggak juga. Karena daya belinya malah menurun. Dan Betul. pajak itu nggak masuk ke perusahaan, tapi dibayarkan lagi ya? Betul. Benar-benar. Nah, jadi ini pasti pengaruh kepada si pembeli, dalam hal ini kita. Ya, misalnya kepada anak-anak muda, Gen Z ya. Yang misalnya kenapa sekarang aksi yang ngajak frugal living itu sebenarnya bentuk perlawanan karena mereka merasakan bahwa dengan PPN 12% yang meningkat ini, itu membuat biaya pengeluaran mereka akan bertambah. Iya benar. Contoh misalnya mereka yang ngopi, ya, betul. mereka yang ini semuanya kan tadinya ada harganya penambahan. berapa. Oh iya, seperti jadi itu. misal 30.000 nambah lagi bayarnya. Betul, Dan betul. makanya banyak yang ngarahin kita belanjain di pasar aja, jadi kan nggak kena PPN-nya, katanya gitu kan. Nah. Cuma kan bayar parkir, Iya benar. bayar parkir samanya. Memangnya anak sekarang mau becek-becekan. Iya, kan gitu. nggak semua pasar tuh kayak pasar modern Bintaro. Ya. Tapi Pak, kalau tadi kan kita awalnya ngomongin soal frugal living tuh Pak. Emang kalau kita frugal bisa bikin keuangan kita pasti lebih sehat Pak? Kalau kita frugal udah pasti keuangan kita lebih sehat, dampaknya karena ada sesuatu yang lebih yang kita simpan. Oh iya. Nah, setidaknya ada kita atur spending kita sehingga kan kita lebih ngerem ya dari pembelanjaan yang impulsif. Nah, sebenarnya frugal living bagus banget gitu. Karena ibaratnya tadi Bang Yuda bilang bagaimana kita memilih gitu kan, belanja, memilih bukan sembarang membelanja. Nah, jadi kita memilih yang seperti yang kita pernah bahas bahwa sebenarnya kita bayar dulu diri kita gitu kan. Baru kita belanja yang lain. Nah, kalau kita udah memiliki konsep misalnya seperti itu yang frugal living itu, berarti kita udah punya pilihan-pilihan yang tadi Bang Yuda bilang. Mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, sehingga inilah yang membuat kita memiliki kehidupan yang lebih sehat. Berarti lebih frugal keinginan gitu Pak ya, bukan frugal kebutuhan ya. Nah iya, frugal pada keinginan. Bukan penting tuh. frugal kebutuhan. Ternyata kalau frugal living tuh bukan frugal kebutuhan, ya. tapi keinginan. Karena kalau yang dikurangin adalah kebutuhannya, itu berarti bisa miskin. enggak, dan bisa jadi malah nggak produktif Pak. Iya, Jadi betul. kontraproduktif kalau misalnya yang dikurangin makannya, jadi Betul. makanan yang harusnya lebih bergizi jadi makanya gorengan semua. Itu kan malah jadinya nggak sehat dan Betul. kosnya malah bertambah gitu. Betul, yang tadinya pakai 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna,
Makanya Indomie doang, telur doang. Nah itu enggak betul. Salah Jadi ya. frugal itu bukan frugal pada kebutuhan, tapi pada keinginan. Keinginan, Betul. Nah tapi Pak, kalau itu kan positifnya. Negatifnya ada gak Pak? Negatif dari frugal living? Negatif, kalau sisi negatifnya apa ya frugal living? Menurut saya negatif justru nggak ada. Oke. Ya, karena sifatnya segala sesuatu yang hemat itu baik. Selama hemat itu memiliki dasar, ya. Jangan terlalu berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Contoh, hemat bagus. Tidak bisa hemat, boros. Terlalu hemat, pelit. Nah, jadi frugal living itu pada sesuatu yang memang sewajarnya. Sewajarnya ya. Nah, jadi misalnya tadi kalau misalnya frugal pada menyentuh pada kebutuhan, tadi misalnya yang semuanya kebutuhan yang seharusnya itu baik buat kesehatan dia, tapi karena yang tadi frugal living semuanya di-cut. Nah, akibatnya yang tadi Bang Yuda bilang, akibatnya jadi nggak sehat, ya, jadi lebih berantakan dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya frugal livingnya pada keputusan memilih mana yang pilihan yang bagus dan yang tidak bagus, nah saya pikir itu yang sehat, itu yang bagus. Mungkin gak enaknya ketunda aja gitu Pak, kesenangannya ya. Kesenangan yang harusnya kita bisa ini itu ya ketunda. Ya, sebenarnya pemilihan frugal living itu bukan berarti kita harus menunda keinginan kita juga. Ibaratnya keinginan kita juga bisa tercapai apabila kita bisa memiliki keuangan yang sehat. Contoh misalnya, dari misalnya kita menghemat, akhirnya kita punya passive income. Ya, kita misalnya menempatkan hasil penghematan itu misalnya membeli saham-saham yang memberikan dividen. Misalnya kita mengalokasikan kepada aset-aset yang memberikan pendapatan tetap, ya, atau memberikan passive income. Kan ujung-ujungnya keinginan kita juga bisa terpenuhi. Nah, kalau masalah pilih saham belum sampai sana ya Pak. Belum sampai sana. Baru juga mulai. Saya udah nangkep masalahnya Bang Yuda senyum-senyum Pak, dia udah tahu. Dia udah ada kata saham nih. Tapi buatku yang misal pun ternyata menunda, itu kadang menunda itu baik gitu. Karena kan ada yang eksperimen marshmallow juga kan. Katanya kalau kita bisa menunda keinginan saat ini untuk yang keinginan yang lebih besar, kesenangan yang lebih besar di masa yang akan datang, itu bisa jadi lebih sukses gitu kayaknya menurut eksperimennya. Iya, betul. Dan sama lagi kalau soal frugal living kan memang kalau kita bisa menghemat pengeluaran, pemasukannya tetap, itu kan berarti punya banyak uang yang bisa ditabung. Iya, betul banget. Ya. Tapi yang sering jadi perdebatan ini Pak, sebenarnya buat orang yang uangnya masih terbatas, misal gajinya masih buat UMR atau baru mulai kerja, itu tuh sebenarnya perlu kerja lebih giat atau perlu berhemat? Karena ada perdebatan itu tuh. Lu mendingan giat kerja aja, hematnya sih nanti aja. Tapi ada juga emang, ya kan kalau itu berat, yang bisa dikontrol adalah berhemat. Kalau menurut Pak Firman, dari A atau B tadi lebih condongnya mana? Saya lebih pilih yang A. Yang A? Ya, karena kalau yang A ibaratnya kita akan membawa supaya kita punya pada kemampuan yang lebih maksimal. Artinya, kalau seandainya kita misalnya bisa menambah income kita dengan kemampuan yang kita punya, kekuatan yang kita punya, ibaratnya tuh jauh lebih baik dibanding dengan misalnya kita sebenarnya punya kemampuan untuk meningkatkan income kita, tetapi kita berhemat dengan alasan karena tanda kutip kita bungkus dengan males, ya. Jadi menurut saya bahwa setiap kita harus keluar dari batas kemampuan kita, dari boundary kita, batas-batas kemampuan kita. Dengan cara gimana? Ya kita memaksimalkan sumber daya yang kita punya. Ya apalagi anak Gen Z milenial seperti sekarang kan, misalnya oke lah, mereka misalnya tidak mau dibatasi tentang terkait dengan frugal living, ya. Nah selama memang tujuan mereka harus bisa membayar masa depan mereka bisa sembari paralel, mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka, dengan catatan misalnya mereka bisa menambah income mereka, ya silakan. Tetapi ketika ada batasan bahwa ternyata kemampuan mereka itu terbatas di sana, dan mereka harus ada sesuatu yang mereka simpan, tabung, investasi untuk masa depan mereka, ya mereka harus hidup hemat. Nah, tetapi kembali lagi yang seperti tadi Bang Yuda bilang, bahwa sebenarnya kita mesti punya satu pondasi atau kebiasaan hidup, bagaimana kita nggak perlu menghabiskan uang kita pada sesuatu yang tidak penting. Nah, jadi frugal living itu adalah memilih gitu ya. Tadi apa istilahnya bagus tuh tadi?
frugal living. Memilih keinginan. Nah, jadi keputusan pada pilihan-pilihan ya. Iya. Nah, jadi itu yang lebih penting. Jadi menurut saya lebih setuju pada ya A. Yang A. Kalau Mbak Sandra? Setuju sama yang A dulu. Daripada kita Kalau Sandra udah pasti yang A. Mana bisa dia menghemat. Iya. Mengurangi. Iya, karena kita nggak bisa berhemat, berarti income kita harus dinaikin. Nah, tetapi pada Gitu. batasan income-nya udah nggak bisa ditambah. Nah, itu harus diputuskan bahwa tetap adalah lebih Gaya baik hidup kita lah. memiliki sesuatu uang yang lebih besar untuk disimpan Nah, daripada iya, yang kita keluarkan. Atau bisa jadi kalau memang ternyata tanggung jawab keuangannya besar banget, misal dia jadi tulang punggung, dia membiayai adiknya dan lain sebagainya, ya memang berhemat itu bukan jadi pilihan ya. Jadi Betul. memang jadinya keharusan yang benar. Ya kayak film Home Sweet Loan. Oh iya Kalau benar. Luna itu akhirnya dia bisa ngumpulin uang 300 juta untuk beli rumah gitu kan. Dan dia source-nya income nggak cuma satu. Selain jadi karyawan dia jadi ada sampingannya di IO kayak gitu. Iya, dan kalau dari film itu kita bisa belajar tuh akhirnya Kaluna berani resign waktu akhirnya punya pacar kaya. Iya. Jadi beli rumahnya bukan dari uang 300 juta ya. Dia resign pas udah punya pacar yang punya mobil kan. Ide bagus. Ide bagus. Itu strategi yang bagus gitu ya. Jadi uang kita dikumpulkan gak sia-sia ya. Iya. Iya. Tapi ini Pak, tadi kan bilang kalau Gen Z tuh jangan impulsif buat beli-beli. Cuma sekarang ada tren ini. Tapi kan lu umur 25 cuma sekali. YOLO. Ya lu di umur sekarang lu beli experience lah. Sebenarnya experience yang bisa dibeli itu apa sih? Karena kalau orang zaman dulu kan katanya experience itu bisa didapat dari traveling. Dari traveling kita bisa banyak belajar. Nah, zaman sekarang traveling apa yang bisa saya pelajari dari makan di pinggir sawah di Bali gitu. Iya gitu. Ya, kan itu banyak istilah pembenaran ya, alasan yang dijadikan pembenaran untuk mereka melakukan itu. Oke. Nah, menurut saya yang menguji bahwa itu benar atau tidak tinggal satu. Apakah mereka sudah punya saving atau investasi atau sudah melakukan sesuatu untuk menyiapkan masa depan mereka. Oke. Kita ambil contoh, misalnya banyak orang dia mampu membayar cicilan atas mobil yang dia gunakan. Oke. Alasan pembelian mobil karena dia butuh itu sebagai alat transportasi. Banyak orang dia bisa melakukan membayar cicilan untuk rumah karena dia pikir bahwa dia butuh tempat untuk berteduh. Tapi pertanyaannya, apakah dia udah punya tempat berteduh di masa tuanya? Apakah dia udah punya satu pengaman di masa tua ketika dia sudah pensiun? Aduh. Nah, itu sebabnya dia harus punya mindset yang sama terkait bahwa dia harus membayar cicilan atas dirinya sendiri. Istilahnya pay you first atau pay yourself first. Bayar dulu diri kamu sendiri. Oke. Baru bayar kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya. Nah, termasuk keinginan-keinginan. Nah, dia boleh membayar keinginan-keinginan yang lain. Tapi ingat, dia harus bayar dulu dirinya sendiri dulu. Nah, apa yang dibayar? Ya, itu seperti mindset dia membayar rumah, membayar kendaraan. Nah, dia juga harus bayar masa depannya yang nanti akan dia alami, cepat atau lambat, dia akan hadapi ketika dia sudah tua atau ketika dia pensiun. Nah, ini mindset ini harus dimiliki. Jadi apapun alasan pembenaran yang tadi soal experience YOLO lah, itu semua boleh. Selama dia harus jawab dengan jujur, apakah dia sudah memiliki atau dia udah bayar cicilan atas masa depannya. Itu. Jadi di situ dalam nih ya. Dalam banget, bagus banget itu. Itu bisa dijadiin klip tuh, Pak. Iya. Jadi soalnya bener tuh. Kalau kita udah membayar cicilan untuk masa depan kita, berarti kita boleh seneng-seneng. Iya. Tapi kalau ternyata itu belum sama sekali, tapi kita full seneng-seneng. Nah, misal pas masa tua nggak punya rumah, kita cuma bisa ceritain ke anak kita kayak anak cucu gitu. Dulu nenek nonton Coldplay loh. Cucunya pengen rumah sih, nggak pengen cerita itu, bener ya? Iya. Tapi Pak, ini kita mau nanya sama Mbak Sandra juga deh sekalian kita ngobrol bertiga. Sebenarnya kan ini ngomongin masa tua cicil ke diri sendiri dulu. Waktu Mbak Sandra sama Pak Firman dulu, prioritas keuangannya apa yang dituju? Waktu udah punya uang? Waktu udah punya uang? Ya, yang dijadiin prioritas nih, gue mau ini dulu apa?
Apa ya kalau dulu ya? Atau udah punya semua dari Kalau dulu sih kecil, Mbak? Jadi udah. Kalau dulu sih belum ada goalsnya ya, karena jujur aja gaji itu hanya untuk jajan aja, gitu. Tapi sebenarnya itu mindset yang salah. Harusnya dari dulu ditekankan mindset ternyata ke depan tuh kebutuhan tuh banyak. Nah, Oke. biasanya Bang Baru Yuda, apa? yang anak-anak yang memang udah memiliki orang tua yang kaya, yang kayak Sandra dan lain-lain misalnya itu, biasanya sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Iya, sulit. Tapi kalau saya Sulit. ditanya, Saya gampang banget nanya ini. Jawab itu, Pak. kalau saya, Bang Yuda tanya ke saya akan jawab. Pertama kali saya punya gaji dan saya punya udah 1 tahun 2 tahun, saya merasa ini udah ini. Yang saya lakukan adalah pertama kali mencicil rumah. Oh, langsung cicil rumah, Pak. Cicil rumah. Berarti umur berapa tuh, Pak, waktu gaji kedua tuh langsung itu? Iya, jadi Gue mencicil rumah. cicil rumah. Kalau cewek biasanya goalsnya mencari lelaki yang Yang mencicil rumah. Bener juga ya. kan? Nah, saya mencicil rumah. Bahkan waktu saya mencicil rumah, saya diprotes sama waktu itu pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Aduh, Pengen jauh cepet-cepet banget. gitu. Bukan cepet-cepet. Oh, Jauh banget. Jauh di sudut, di pinggiran kota. rumahnya. Rumahnya, Oke. ya. Bahkan yang lebih menarik lagi, itu kalau hujan banjir. Nah, tetapi keputusan itu tidak disesali. Bahkan oleh pacar saya yang awalnya komplain. Kenapa? Karena ternyata rumah yang pemukiman baru itu sekarang itu lebih jauh lagi dari rumah saya, lebih jauh lagi di sana. Nah, menuju rumah itu Tanah sekarang, Harus melewati. udah mulai dilebarin jalan. Oh, oke. Ya. Jadi itu yang saya katakan bahwa keputusan saya itu pas. Kenapa? Karena waktu itu saya mencicil harga angsurannya 600.000. 600.000. 600.000. Berapa persen dari pemasukan tuh, Pak? Maksudnya Dulu di 30%. 30% dari pemasukan. Oke. Dulu- 600.000 setara berapa sekarang? 4 juta, 5 juta? Sekarang Setara untuk mencicil berapa? rumah itu. Sekarang Kalau dulu saya 600.000 sekarang setara dengan? sekarang 9 juta Oh, 9 jutaan. Cicilannya kalau cicilannya. Kalau di tahun yang sekarang. Nah, jadi ibaratnya bahwa keputusannya saya pas. Kenapa? Waktu saya mencicil rumah itu adalah dengan nilai saat itu. Iya, iya. Nah, sementara harga rumah itu naik Naik terus Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau saya beli sekarang, itu harga angsurannya lebih besar karena harga propertinya naik. Iya, Betul. Nah, tetapi saya mengalami keuntungan. Kenapa? Saya mencicil dengan harga yang lalu, sementara pendapatan saya naik, saya mencicil dengan harga yang sama. Yang Iya. sama. Nah, Oke. jadi murah ya. betul. Nah, jadi itu istilahnya memang kita perlu membayar apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan. Dan Ya. walaupun itu rumahnya kata Pak Firman, Diejek ya sama pacar saya. Ini ada yang kurang jauh ini rumahnya gitu ya. Tapi menurut saya itulah yang pas dengan kebutuhan kemampuan saya saat itu. Ya, walaupun jauh, Betul. banjir. Tapi Banjir. seenggaknya kan itu bisa menghasilkan Pak Firman yang jago berenang ya Pak sekarang. Kalau itu nggak banjir nggak jago berenang kan Pak Firman. Betul, tetapi sekarang saya udah pindah ke rumah yang lain dan rumah itu saya sewain itu jadi passive income. Jadi passive income benar-benar. Betul. Dan kalau saya tuh waktu pertama kali punya uang, benar kata Pak Firman, karena background keluarganya dari yang nggak ada, tujuan pertamanya salah satunya rumah juga. Pengen tuh punya rumah biar, karena kan ngeliat tuh banyak keluarga yang pas udah menikah tetap Tinggal di ngumpul situ dalam ya. satu rumah yang sama gitu. Jadi pas punya uang tuh pengen deh punya rumah sendiri gitu Ya. juga sih kasusnya. Saya ada satu pepatah yang saya pegang dari orang pengusaha Chinese nih. Dia bilang sama saya gini, kalau mau beli rumah, pancinglah dengan rumah. Kalau mau beli mobil, pancinglah dengan mobil. Gimana Itu maksudnya, sebabnya, itu saya juga mikir tuh, gimana sih maksudnya nih, beli rumah pancinglah dengan rumah, beli mobil pancinglah dengan mobil. Maksudnya begini, ketika Anda mampu membeli rumah, apapun itu bentuknya, sesederhana apapun itu akan membuat keyakinan Anda untuk saudara akhirnya mampu Beli untuk rumah membeli rumah lagi. yang lebih bagus. Nah, iya, itu sebabnya iya. waktu saya punya uang itu, punya gaji yang menurut saya udah mulai stabil waktu itu, saya baru 1-2 tahun kerja. Oke. Ya. Akhirnya saya putuskan saya beli rumah. Dan saya lihat mana nih yang bisa masuk dalam angsuran bayar DP rumah, Iya, iya. angsuran. Saya lihat rumah memang yang jauh, bukannya Iya. pusat kota. Iya, iya. Rumah yang memang jauh dari pusat kota. Akhirnya saya beli di sana. Mobil yang pertama saya beli, ya mobil Datsun tahun 1977. Second mobil. Dan second, Second. saya beli tahu seharga berapa? 2,5 juta.
Didorong kali mobilnya Pak. Betul, sering mogok. Kayak Flintstone kali Pak yang bawa kakinya di bawah gini Pak. Kenapa? Karena saya pegang pepatah itu dan saya Oke. katakan apa yang disampaikan oleh orang itu ternyata benar. Dan dia adalah pemilik pabrik loh. Dia Oke. mengatakan itu pada saya. Tapi benar. Itu mobil pertama saya, Datsun Oke. 120Y, ya 120Y, saya masih ingat. Sampai saya bilang itu Ferrari putih. Ya, Ferrari putih. Tetapi dari situ saya bisa mampu membeli Honda LX. Ois. Ya, lalu saya beli Grand Livina. Oke. Ya. Bertahap. Nah, lalu saya beli Innova. Ya, saya beli kendaraan-kendaraan selanjutnya. Dari rumah itu juga seharusnya, jadi saya bisa punya rumah yang lain. Saya punya rumah yang lain. Jadi benar. Jadi intinya Memancing adalah ya? bahwa kita perlu tanda kutip memancing kepedean kita, keyakinan kita. Dalam hal kita berinvestasi juga demikian. Dalam hal kita mempersiapkan masa depan juga harus ditambah dengan keyakinan bahwa kita harus mampu menyiapkan masa depan kita. Dimulai dari apa? Hal yang kecil. Makanya ada istilah, nggak mungkin kita bisa setia dalam perkara yang besar kalau kita nggak setia dalam perkara yang kecil. Wah, Hari ini Pak Firman udah banyak keluarin tools nih. Menggugah kita Menggugah iya. Saya baru sadar yang soal ya. itu tuh, dan bagus banget yang soal Pancing. pancingan itu Iya. tuh. Tapi betul. Saya awalnya nggak percaya, tetapi saya mulai mempercayai dia adalah karena ketika dia kasih tahu sama saya, Pak Firman lihat ya, semua yang saya miliki itu semua nyicil. Kenapa? Saya memotivasi diri saya untuk saya bisa bayar. Oke. Nah, tetapi anak sekarang Ya, semua nyicilnya beda. dicicil, tapi bukan motivasi untuk membayar, Iya, tapi motivasi karena healing. FOMO, Iya. ikut-ikutan. Dan seringkali yang kalau itu kan yang dicicil berarti alat yang Ada digunakan asetnya. untuk produktif. Iya. Mobil, rumah gitu. Iya. Sekarang Dan ada banyak asetnya. cicilan buat liburan, Pak. Iya. Ya. Kayak liburannya udah selesai, cicilannya masih ada kadang gitu. Iya, betul. Cicil buat konsumtif Iya ya. benar. Nah, jadi experience yang dibilang macam-macam lah karena masih muda, kita perlu experience. Silahkan. Oke. Asal bisa dijawab secara jujur pengujiannya. Jawab pertanyaan dengan jujur. Apakah saudara sudah mencicil masa depan saudara? Ya, itu dia. Karena kalau cuma experience doang tapi nggak ada nyiapin buat masa depannya, yaitu nyeritain ke cucu cuma ceritain konsernya doang, tapi di luar rumah. Betul. Tapi kan enaknya nyeritain ke cucu, nenek pernah lo Punya nonton ini, Bruno Mars, iya. pernah nonton Coldplay, tapi Punya- ada rumah yang bagusnya. Ada aset yang Jadinya terlihat ya. jadinya kan cucu, oh iya nenek gue walaupun banyak pengalaman dia juga nyimpen buat hari tuanya gitu. Betul. Inspiratif ya jadinya ya. Pak, pertanyaan lainnya nih Pak. Sebenarnya selain frugal living, ada gak sih Pak cara lain buat punya keuangan yang stabil? Cara lain untuk memiliki keuangan yang stabil selain dari frugal living, yaitu menambah income sebanyak-banyaknya. Oke, benar juga. Ya, sehingga dia ada sesuatu yang dia simpan. Tapi kalau misalnya income-nya nggak bisa tambah, berarti dia harus ada yang disimpan, berarti dia harus frugal living. Tetapi bagus, yang lebih bagus lagi kombinasi keduanya. Oke. Kenapa? Karena banyak orang begini, dia simpan misalnya 10% untuk nabung, income-nya naik. Misalnya kalau 5 juta, 10%-nya berapa? 500.000. Naik menjadi misalnya 8 juta. 10% berarti 800.000. Berarti kan kebutuhannya sisanya. Berarti kan pengeluarannya sisanya. Kan adalah lebih baik misalnya pengeluarannya tetap, ya, tetapi yang disimpan persentasenya lebih besar. Tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa mengalami kebebasan finansial yang lebih cepat. Karena banyak yang dia simpan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, cara lain ya itu tadi. Menambah income. Yang kedua adalah memiliki kebijaksanaan dalam hal pengeluaran. Iya, atau ya kalau mau ekstrim langsung ubah gaya hidup sepenuhnya. Iya. Karena bisa jadi nggak banyak yang ditabung karena gaya hidup sekarang gitu. Misal ngekos dari tempat yang 2 juta jadi cari yang lebih murah kayak gitu kali ya. Pernah dengar juga tuh Pak dari Chinese people, mereka bilang ya walaupun pendapatan kita bertambah, sebaiknya pengeluaran kita tetap, kalaupun naik pun naik sedikit. Jadi income kita yang tambah banyak. Betul. Saya punya istri ya, punya customer klien, orang kaya di Bandung, ya, mobilnya apa? Karimun. Tetapi sepanjang jalan itu rumah dia, dan itu bukan jalan yang ini, maaf ya tante, saya sebut. Tolong kaki saya sakit.
Pak, itu mendingan kita sensor aja, takutnya orang pajak, ada yang punya rumah banyak nih. Iya benar. Tapi pasti bayar pajak sih ya, kayak gitu. Pasti taat pajak. Mobilnya itu dulu nggak tahu, mungkin sekarang udah ganti. Tapi waktu saya ketemu dia, mobilnya itu Karimun. Berarti yang sesuai. Tetapi sepanjang jalan dekat, tolong nyalakan mic. itu rumahnya. Iya. Atau mungkin kalau sekarang ganti Datsunnya Bapak kali itu dia beli Pak. Ini nih Datsun bersejarahnya Pak Firman nih. Jadi istilahnya artinya bahwa sebenarnya kembali lagi ke mindset kita. Bahwa sebenarnya apakah kita cukup puas dengan gaya hidup model begini atau begini? Nah, kembali pada mindset kita. Kan banyak anak-anak sekarang berpikir dikatakan sukses apabila dia sudah bisa memiliki jam inilah, inilah, punya itulah, pergi ke sana lah, pergi ke sini lah, gitu ya. Betul. Itu nggak salah. Iya. Tetapi selama memang kita udah bisa memastikan diri kita bahwa saya sudah menyiapkan untuk masa depan saya. Oh, ada satu cerita nih Pak, pas Sandiaga Uno. Okay. Jadi dulu waktu awal-awal dia kerja di mungkin private equity ya, mereka tuh satu tim baru memenangkan proyek di luar negeri. Tapi apa yang dilakukan karena mereka pesawatnya telat atau delay, harusnya kan mereka kalau udah menangkan proyek berarti di pikiran mereka, oh uang akan bertambah banyak, bisa dong nyewa hotel semalam aja, tapi enggak, yang mereka lakukan adalah tidur di bandara, gitu, demi supaya gaya hidupnya tuh enggak usah jadi naik 180. Itu yang bikin Pak Sandiaga Uno kaya kayaknya ya. Iya. Karena sampai sekarang kayaknya dia masih tidur di bandara deh Mbak. Gitu ya, oh itu kalau kita nggak tahu. Iya. Yang paling susah itu sebenarnya sih Pak, gaya hidup itu ya. Dan itu sih kenaikan gaya hidup tuh emang nggak boleh instan kayak kenaikan. Misal kita punya gaji misal 5, terus jadi 7. Nah buat saya gaya hidupnya nggak boleh langsung naik. Iya. Karena kalau gaya hidupnya cepet naik, itu tuh amit-amit ininya ternyata turun nih, gaya hidup tuh susah turunnya. Setuju. Jadi kalau bisa misal dari 5 ke 7, pas 7-nya udah 1 tahun, baru gaya hidupnya boleh ikutan mulai naik. Karena ternyata emang bener stabil nih gitu. Betul. Karena akan sulit menurunkan ke gaya ke bawah, sementara kita udah terbiasa di sana. Setuju. Nah nih Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Nih setelah kombinasi kita nambahin income, terus frugal living juga kita berhemat, nggak banyak pengeluaran. Langkah selanjutnya apa nih Pak? Kalau income-nya udah bertambah, pengeluarannya dikurangin. Langkah selanjutnya adalah? Karena untuk mempersiapkan masa depan, berarti baru waktu masuk barang. Iya, masuk barang. Masuk dulu barang itu. Artinya apa? Mereka harus berinvestasi. Betul. Nah, berinvestasi itu ada banyak pilihan. Ya. Bisa kita bicara investasi misalnya di pendapatan tetap, misalnya obligasi. Cuma ada resiko. Ya. Nah, resikonya apa? Yang pertama adalah kita hati-hati. Kalau misalnya kepada perusahaan-perusahaan swasta, berarti ada risiko gagal bayar. Tapi kalau yang mau aman, ya belilah obligasi pemerintah. Ya, ibaratnya pemerintah atau negara nggak mungkin bangkrut. Ya, kalaupun misalnya bangkrut, wah itu udah kacau banget gitu ya. Itu extraordinary lah. Ada extraordinary. Ada jadi sesuatu ibaratnya, yang besar banget. Nah, kalau misalnya dia takut, ya masuk ke sana. Tapi rata-rata returnnya itu nggak cukup besar. Ya, sekarang kita lihat yield to maturity daripada obligasi pemerintah 10 tahun itu 6-7%. Nah, inflasi saat ini kalau kita lihat itu berkisar di antara kalau di BPS 3%-an lebih. Tetapi kenyataannya inflasi itu lebih daripada 3%. Paling gampang kita lihat aja gorengan tahun lalu dengan sekarang harganya berapa? Ya, misalnya naik 1.000 itu udah lebih daripada 2 digit. Nah, artinya kita mesti mencari produk atau aset investasi yang bisa ngebit inflasi supaya nilai uang kita tidak berkurang. Nah, berarti yang paling memungkinkan adalah saham. Nah, tetapi untuk mencari saham yang baik itu tidak mudah. Pastinya, Pak. Pastinya. Itu sebabnya kita butuh tools. Benar, kita butuh bantuan. Kita butuh bantuan. Nah, tanpa berlama-lama saya sebut namanya Feedstock AI. Itu dia. Nah, itu dia. Masuk tuh barang gitu ya. Tetapi bagaimana cara menggunakannya? Nah, itu tidak boleh dipercayakan 100% pada Feedstock AI itu. Karena apa? Dia juga harus punya dasar. Harus punya wisdom, kebijaksanaan. Saham-saham mana yang dia pilih? Karena misalnya
Ada beberapa saham cyclical tuh, ya. Bisa jadi misalnya AI-nya menemukan itu, tetapi pada saat bersamaan harga komoditasnya turun, ya. Nah, itu sebabnya dia perlu tambahkan pengetahuan atau skillnya. Lalu yang berikutnya juga dia juga perlu misalnya untuk mengupgrade dia punya knowledge terkait dengan aset-aset investasi. Jadi dia harus tahu misalnya bagaimana meng-exercise terkait dengan misalnya hasil keluaran dari mesin learning ini supaya dia yakin atas pilihan investasi yang dia buat. Tetapi udah benar, dia tinggal memilih pada aset investasi saham, tinggal produk mana yang dia pilih. Nah, dia tinggal menggunakan AI ini hanya sebagai tools untuk membantu dia. Dan kalau misal yang investasi saham itu umurnya masih muda, makin baik karena kan semakin panjang waktunya, semakin besar kemungkinan sahamnya akan bertumbuh. Betul, untuk compoundingnya lebih besar. Ya, dan betul. Ini juga buat teman-teman kalau mau ngelihat hasil dari Feedstock AI, saya tuh bikinin kontennya tuh Pak. Di Instagram ada, di TikTok ada, hashtagnya itu Udamologi Feedstock. Jadi bisa dilihat aja. Jadi itu aku menceritakan pengalamanku menggunakan Feedstock AI sebagai alat bantu untuk berinvestasi. Dan beneran Pak, misal kayak waktu kemarin kalau nggak salah ada sinyal keluar dari saham, aku lupa, misal anggaplah saham Antam gitu ya. Ada sinyal keluar, itu beneran aku keluar, dan hari setelahnya itu sahamnya beneran anjlok. Jadi beneran terbantu banget gitu. Jadi mengurangi resiko kita lah. Oke, contohnya ada saham MTech itu. Ya, saham MTech dia keluar di 5.10 kalau nggak salah. Tetapi di saat yang bersamaan dia ada signal suruh sell di motionnya. Nah, tetapi kita lihat dia tetap tidak mengeluarkan MTech itu dari universe-nya. Dan saya harganya di situ-situ aja. Walaupun kemarin tuh sempat turun di sampai minus 10% ya, minus 10% di 478, 482. Sementara dia mesin learning-nya ngeluarin di 510. Tapi tadi sebelum konten ini kita buat, kita tag konten ini, harganya udah di 505. Naik lagi. Nah, tetapi apa yang saya lakukan? Saya coba, karena saya udah memiliki experience yang cukup bagus dengan membantu saya. Kemarin waktu di harga 482 saya tambah. Ya saya buy. Nah, pas hari ini di posisi 505, saya udah take profit dulu tuh. Nah, tetapi saya melihat menggunakan wisdom yang saya punya, saya coba untuk lihat chartingnya, saya lihat terkait dengan fundamentalnya, saya lihat untuk dari sisi chartingnya ini sepertinya masih naik lagi. Nah, itu akhirnya saya mengambil kesimpulan untuk sementara saya nggak buang dulu semua, saya nggak taking profit dulu semua, sebagian saya simpan. Nah, tujuannya karena saya punya keyakinan. Itu yang dibilang bahwa kita tidak boleh mempercayakan 100% pada mesin ini membantu kita, tetapi kita punya satu knowledge yang lain, wisdom yang lain, untuk kita meng-exercise terkait dengan hasil keluaran daripada mesin learning ini. Gokil. Ini hari obrolan kita daging banget dari awal sampai akhir nih. Tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan. Hari ini Pak Firman on fire banget. Nah, sama ada kelas ya. Oh iya benar. Jangan lupa ya. Kelasnya tuh kita adakan setiap bulan ya. Bagaimana menggunakan mesin learning ini dengan baik. Nah, bagaimana memiliki wisdom. Bahkan tahun depan, nah melengkapi apa yang sudah kita punya di Feedstock AI, kita ada namanya scalping. Scalpingnya? Nah, scalping. Jadi kalau misalnya ada yang mau trading for living, ya, saya dengar itu misalnya ada banyak orang bilang profit 1% per hari, 1% per hari. Saya yakin bisa, tetapi mungkin kalau saya lama mungkin bisa juling, ya. Nah, karena harus mantau dari sekian banyak itu ya. Dan bagaimana menemukan dari 900-an lebih? Iya. Nah, tetapi saya mesin learning saya udah bisa menemukan itu. Dan saya mau berbagi terkait hal ini. Nanti tahun 2025 saya akan adakan kelas baru bagaimana trading bareng. Saya akan ajarkan gimana mereka bisa menggunakan AI untuk mereka scalping, scalper. Tetapi saya minta supaya mereka juga harus punya knowledge, harus punya wisdom. Ini hanya sebagai alat bantu. Betul. Nah, apa yang mereka yang harus punya wisdom seperti apa yang harus mereka punya? Tunggu nanti di 2025. Dan ini Pak, benar. Kalau 2025 scalping, ya ini waktu 2 bulan sekarang sisanya ya udah mulai coba investasi dulu biar aware dulu sama dunia keuangan dulu. Betul. Selama kita membeli saham itu bagus ya, nggak usah khawatir. Nah, untuk yang di Feedstock AI itu hanya Kompas 100 dan LQ45. Untuk yang misalnya mereka tidak memiliki waktu banyak seperti kita. Tetapi yang punya waktu banyak ya silakan kalau mau scalping ya. Nah, itu nanti bisa digunakan
mesin learning itu oleh mereka gitu. Oke. Ya itu dia. Berarti closing hari ini termotivasi ya, banget dan quotes dan pengalaman Pak Firman dan kita dijanjikan tahun depan Feedstock AI bisa untuk scalping. Iya, ada fitur untuk itu. Ada fitur untuk scalping. Jadi suka trading ya. benar? Scalping ya bisa langsung Langsung tahun depan. Join ke Feedstock AI. Oke. Dan buat teman-teman kalau ada ide kita harus bahas apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, komen, subscribe dan share video ini juga. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini juga. Betul. Jadi sampai ketemu lagi di Patungan Podcast tentang keuangan. keuangan.